Hai semua, Assalamualaikum, kembali lagi di channel Intip Dapur Adiba. Hari ini saya akan membuat bolu mini tiramisu. Oke, langkah pertama siapkan wadah, masukkan 1 bungkus santan instan, lalu tambahkan 85 ml air putih, lalu aduk semuanya sampai tercampur merata dan sisihkan terlebih dahulu. Masukkan 2 butir telur, gula pasir, 1 sendok teh SP, bisa diganti dengan opalet atau TBM. Mixer bertahap dari kecepatan rendah sampai kecepatan tinggi. Mixer ketiga bahan sampai kental, putih, dan berjenjak. Tandanya berjenjak kalau meninggalkan tanda tidak mudah tenggelam. Untuk lamanya memixer tergantung kecepatan mixer dan tergantung merek, jadi disesuaikan saja ya bun. Nah, ini adonannya sudah kental, putih, dan berjenjak. Lalu matikan mixer, tambahkan air santan yang sudah dibuat tadi. Nah, ini mixernya diaduk-aduk dulu, jangan langsung dinyalakan. Nanti kalau langsung dinyalakan bisa berterbangan kemana-mana ya. Nah, kalau sudah diaduk-aduk, mixer kembali sampai semua bahan tercampur merata atau mengembang 2 kali lipat ya bun. Nah, ini adonannya sudah halus, sudah tercampur merata, lalu matikan mixer, lalu tambahkan tepung terigu. Di sini saya menggunakan tepung terigu merek segitiga biru. Untuk banyaknya tepung terigu yang saya gunakan, di sini saya menggunakan 150 gram tepung terigu. Kalau menggunakan takaran sendok sebanyak 15 sendok makan tepung terigu, lalu tambahkan 1/4 sendok teh garam, 1 bungkus vanili bubuk. Sebelum mixernya dinyalakan, aduk-aduk terlebih dahulu agar tepung terigunya tidak berterbangan. Lalu mixer semua bahan sampai tercampur merata menggunakan kecepatan rendah, tapi sebentar saja, tidak lebih dari 1 menit ya. Nah, ini untuk memastikan semua bahan tercampur merata, tidak ada yang mengendap di bawah, saya mengaduk kembali menggunakan spatula seperti ini. Aduk di kedua sisi sampai benar-benar tercampur merata ya bun. Untuk tekstur adonannya ini kalau ditarik tidak putus, dan di sini saya akan bagi 3 bagian atau 3 wadah yang berbeda. Nah, ini untuk wadah pertama saya akan tambahkan pasta makanan warna mocha atau rasa mocha. Aduk semuanya sampai tercampur merata. Untuk ukurannya sekitar 1 sendok teh. Nah, untuk wadah kedua saya tambahkan pasta makanan warna coklat. Lalu aduk kembali sampai adonan dan pastanya itu tercampur merata. Nah, kira-kira seperti ini ya, sudah tercampur merata. Untuk wadah ketiga saya tidak tambahkan pewarna makanan apa-apa, jadi polosan. Langkah selanjutnya masukkan adonan ke dalam cetakan. Ini cetakannya sudah saya lapisi menggunakan minyak goreng terlebih dahulu. Ini memasukkannya selang-seling ya, seperti yang ada di dalam video. Masukkan adonan ke dalam cetakannya sampai penuh ya, agar hasilnya juga lebih bagus. Untuk banyak atau sedikitnya bolu yang kita dapatkan itu sesuai dengan cetakan ya bun, atau sesuai dengan ukuran cetakan. Nah, kalau untuk saya sendiri, karena saya menggunakan cetakan bulat seperti ini, ukuran 6 cm, saya menghasilkan 28 bolu mini seperti ini. Nah, kalau cetakannya sudah diisi menggunakan adonan bolunya, langkah selanjutnya kukus adonan bolu ke dalam kukusan yang sudah dipanaskan terlebih dahulu dan sudah banyak uapnya. Lalu masukkan adonan ke dalam kukusan sampai penuh dan rapi. Nah, ini untuk warna bolunya bagus banget ya, ada coklat, putih, dan coklat muda. Kalau kukusannya sudah terisi penuh dan sudah rapi, langkah selanjutnya kukus adonan bolu kukusnya ini sampai matang. Kalau bolunya sudah matang, lalu buka tutup kukusannya dan matikan kompor. Pindahkan bolunya ke wadah yang lain. Dan ini bolu mininya sudah saya angkat, warnanya cantik. Untuk mengeluarkan dari cetakannya mudah banget, cukup ditekan-tekan saja. Dan mudah banget kan keluarnya. Untuk permukaan bolunya itu halus banget, warnanya cantik, dan wangi mocha dan coklatnya itu terasa banget. Lalu saya akan coba cicipi bolunya ini. Warnanya cantik ya bun.
bun, teksturnya empuk dan lembut dan dalamnya juga halus banget, tidak ada yang bantat sama sekali. Untuk rasa ini enak banget, rasa mocha dan coklatnya itu terasa. Jadi selamat mencoba ya Bu. Oke, untuk langkah pertama di sini masukkan 1 butir telur, 150 gram gula pasir dan 1 sendok teh SP. Lalu mixer bertahap menggunakan kecepatan dari rendah sampai ke kencang ya. Mixer semua bahan sampai putih, kental dan berjenjak dan mengembang. Nah, ini bahannya sudah mengembang, putih, kental, dan berjenjak. Lalu matikan mixer, lalu tambahkan air santan sebanyak 150 ml. Lalu mixer kembali sampai tercampur merata. Nah, ini adonannya sudah tercampur merata, lalu tambahkan tepung terigu. Ini tepung terigunya sudah saya ayak sebelumnya ya. Masukkan sebanyak 150 gram, lalu mixer kembali menggunakan kecepatan rendah sampai tercampur merata. Nah, untuk memixer tepung terigunya ini jangan terlalu lama ya, cukup 1 menit saja menggunakan kecepatan rendah. Nah, lalu tambahkan ini vanili bubuk, lalu aduk menggunakan spatula agar tidak ada bahan yang mengendap di bawah dan adonan itu tercampur merata ya Bun. Nah, ini adonannya sudah tercampur merata, lalu saya akan bagi menjadi 4 bagian dan saya akan tambahkan pewarna makanan 4 warna. Untuk warna pertama di sini saya menggunakan warna merah, kuning, hijau, dan ungu. Untuk hijau itu rasanya rasa pandan dan untuk warna merah itu rasanya rasa red velvet. Untuk ungu itu rasanya rasa taro dan untuk warna kuning itu warna kuning saja ya, tidak ada perasanya. Nah, ini warnanya sudah saya campurkan semua jadi lebih cantik. Nah, untuk selanjutnya saya masukkan adonannya ke dalam piping bag agar lebih mudah memasukkan adonan ke dalam cetakan. Untuk cetakannya ini saya memakai cetakan bulat seperti ini ya. Kalau Bunda tidak punya cetakan bulat, bisa menggunakan cetakan apa saja ya. Nah, untuk warna pertama saya masukkan adonan warna merah. Untuk adonan kedua saya tambahkan adonan warna kuning. Adonan ketiganya saya tambahkan warna hijau. Nah, untuk adonan keempat saya tambahkan adonan warna ungu. Jadi ntar hasilnya itu warna-warni ya Bun, jadi lebih cantik bolunya. Ulangi caranya ke cetakan selanjutnya sampai adonannya selesai ya Bun. Untuk cetakan yang pertama ini karena belum penuh, jadi saya tambahkan 1 warna lagi, warna merah. Nah, jadi lebih penuh ya.
Langkah selanjutnya saya akan kukus bolu kukusnya ini ke dalam kukusan yang sudah panas, sudah banyak uapnya. Atur cetakan bolu kukusnya sampai rapih ya. Tidak apa-apa dari cetakan ke cetakannya itu agak berdempetan, karena cetakan bolu kukusnya ini tidak akan mekar ya, atau adonan bolu kukusnya ini tidak akan mekar ya. Nah, kalau cetakannya sudah rapi, sudah dimasukkan semua, kukus bolu kukusnya itu sekitar 15 menit menggunakan api sedang. Setelah 15 menit ini bolu kukusnya sudah matang, lalu saya akan dinginkan terlebih dahulu. Nah, ini bolu kukusnya sudah agak dingin, lalu saya akan keluarkan dari cetakan, cukup ditekan saja dan jadi. Untuk warna bolu kukusnya itu sangat cantik banget ya bun. Untuk adonan yang saya buat dari 1 telur ini menghasilkan 19 buah bolu kukus pelangi mini ini. Bisa banget dijadikan ide jualan, ide isian snack box, atau dijadikan ide cemilan di rumah. Pasti orang-orang di rumah itu bakalan senang banget dibuatkan kue seperti ini. Selain rasanya enak, bahannya pun ekonomis. Untuk tekstur bolunya ini sangat lembut banget, tidak bantet sama sekali. Untuk aroma bolunya pun ini sangat wangi, tidak bau amis atau tidak bau telur sama sekali. Rasanya juga enak, ada gurihnya gitu. Oke, untuk langkah pertama masukkan gula merah, 1 lembar daun pandan, dan 150 ml air putih. Masak gula merah sampai gula merahnya itu larut, tidak ada yang bergerindil sama sekali. Nah, ini gula merahnya sudah larut semua atau sudah meleleh semua. Langkah selanjutnya diamkan air gula merahnya sampai dingin. Oke, untuk langkah selanjutnya masukkan kuning telurnya saja, gula pasir, baking powder, dan soda kue. Aduk semuanya sampai tercampur merata. Kalau tidak ada whisker, bisa juga diganti menggunakan mixer, hasilnya akan lebih cepat. Nah, kalau sudah mengembang seperti ini, langkah selanjutnya masukkan air gula merahnya. Ini air gula merahnya sudah dingin, sudah suhu ruang, dan sudah disaring juga. Oke, langkah selanjutnya masukkan tepung terigu dan air gula merahnya itu bertahap ya bun, bergantian. Jangan dikaliguskan, takutnya itu menggumpal ya. Kalau aku di sini memasukkan tepung terigu dan air gula merahnya itu 3 atau 4 kali ya, sedikit-sedikit saja. Yang penting tercampur merata, tidak ada bahan yang bergerindil. Nah, kalau semua bahan sudah tercampur merata seperti ini, lalu masukkan minyak sayur. Lalu aduk kembali sampai semuanya tercampur merata, sampai adonannya itu terlihat licin ya bun. Oke, untuk memastikan tidak ada bahan yang mengendap di bawah dan tidak ada bahan yang bergerindil, saya akan mengaduknya kembali menggunakan spatula. Untuk tekstur adonannya seperti ini ya bun, kalau ditarik tidak putus. Oke, langkah selanjutnya di sini saya sudah siapkan cetakan yang berukuran kecil. Masukkan adonan ke dalam cetakan. Memasukkan adonannya itu harus penuh ya bun, sampai ke atas kertas, biar pas mekar itu benar-benar mekar ya. Nah, ini cetakannya sudah diisi semua. Langkah selanjutnya ini saya akan kukus cetakannya ke dalam kukusan yang sudah dipanaskan terlebih dahulu. Ini kukusannya sudah banyak uapnya ya bun. Lalu rapikan cetakan ke dalam kukusan. Pastikan cetakannya itu tidak terlalu menempel ke cetakan lain, kasih jarak. Nah, kalau sudah rapi seperti ini, langkah selanjutnya tutup kukusan dan kukus selama 20 menit menggunakan api besar. Dan setelah 20 menit dikukus, buka tutup kukusannya dan jadi deh. Hasilnya beneran mekar sempurna ya bun. Warnanya cantik, bolunya beneran mekar, tidak bantet sama sekali.
Dan ini hasilnya bolu kukus gula merah mekar siap untuk dinikmati. Dijadikan cemilan atau dijadikan ide jualan pasti bakalan laris banget. Untuk rasa bolu kukus gula merah mekar ini rasanya sudah pasti enak. Teksturnya empuk dan lembut banget. Walaupun sudah 2 hari ini bolu kukusnya bakalan tetap empuk dan tidak akan mengeras. Mencoba ya bun, semoga resep ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel saya terus berkembang. Terima kasih.